sudah punya. Coba kita lihat, kita add as. Nah ini ya. Oke, nah ini sudah jadi ya, kita sudah buat jaringan jalannya. Nah selanjutnya kita mau buat jaringan drainase ya. Jadi kalau drainase itu dia biasanya mengikuti dari jaringan jalan ya. Kita bisa mengcopy layer jaringan jalan ini, kita buat dia sebagai jaringan drainase. Nanti jalan-jalan mana yang menurut kalian berdasarkan hasil pengamatan lapangan kalian di wilayah tempat kalian tuh bisa dihapus. Kita bisa copy jaringan jalan ini. Sebelumnya kita bisa stop edit dulu, kita save. Ini kita ekspor ya, SAP jaringan jalan ini kita ekspor, kita ubah dia sebagai jaringan drainase. Di sini kita simpan di tempat foldernya kalian. Kalau saya simpan di Desabelo yang new, jaringan drainase. Oke, kita save. Oke, kita add di layer kita. Ini jaringan jalan ini kita centang. Nah, kita informasi untuk ini kita hapus saja, yang jenis jalannya nanti kita rubah sebagai jenis kategori drainasenya. Kita delete. Oke, kita add field jenis drainase. Kita pakai teks. Oke, jenis dry karena dia terlalu panjang ya kolomnya. Kita bisa close, kita start edit, kita pilih jaringan drainase. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui nih dari citra saja terkait dengan jaringan drainase yang memungkinkan memiliki jaringan drainase pasti di wilayah-wilayah permukiman ini ya, wilayah permukiman. Jadi yang menurut kita tidak memiliki jaringan drainase kita bisa hapus seperti yang ini jaringan dia dari citra saja kondisi jalannya aja masih di jalan tanah ya. Nah, itu sepertinya tidak memiliki drainase, kita bisa delete. Caranya kita seleksi dia yang ini. Nah, sebelumnya kita matikan dulu admin ini biar tidak terseleksi juga. Kita pilih yang ini, kita delete. Ini juga delete. Ini delete, ini delete. Nah, ini di area bandara ini juga kita delete. Nah, lalu kita lihat lagi nih dari citranya. Oh, ini mungkin ada ya, memungkinkan terindikasi ada ya, mungkin jaringan drainasenya seperti itulah ya kira-kira. Kita lihat, nah kayak gini kira-kira. Kita bisa nyalakan lagi. Nah, jadi kita sudah punya jaringan drainase. Gampang ya cara membuatnya, yang penting kalian bisa sesuaikan sama data dan hasil pengamatan lapangan kalian. Jadi sekarang kita kasih informasi nih jaringan drainase nih, jaringan drainasenya, misalnya jaringan drainase primer yang memang itu drainase utama, ada drainase sekunder dan drainase lingkungan, mungkinnya yang di wilayah-wilayah permukiman yang di drainasenya yang ukurannya kecil-kecil tuh drainase lingkungan kan bisa, atau kalian bisa juga cari referensinya ya terkait dengan itu. Kita tinggal add informasinya aja seperti tadi. Kita seleksi misalnya yang ini drainase utama, misalnya ini yang ini drainase utama. Kita bisa
seperti tadi. Maaf, seperti tadi kita taruh recorder. Oke, tadi kita masuk di atribut, kita pilih, kita kasih nama drainase primer. Oke, sudah. Oke, selanjutnya yang ini misalnya drainase lingkungan, karena dia berada di sini di gang-gang itu. Kita pilih ini drainase lingkungan misalnya. Ini sebagai contoh aja ya, selingkungan. Oke, nah ini kita sudah punya. Sekarang kita lihat, kita masukkan dia datanya, kategoris drainase et al. Nah ini drainase primer, kalian bisa atur sih ya ketebalannya, misalnya drainase primer ini lebih tebal dari drainase lingkungan, ketebalan garisnya ini juga mempengaruhi. Selanjutnya kita buat jaringan listrik misalnya. Nah ini perlu kalian kembali lagi dari hasil survei lapangan dan data primer, karena saya hanya menunjukkan contoh untuk cara membuatnya yang lebih simpel dan mudah dipahami, yang kalian bisa aplikasikan dalam pembuatan peta kalian. Ini kalian seperti cara yang tadi dalam pembuatan jaringan drainase, sama halnya dengan jaringan listrik, kalian bisa mengcopy dari layer jaringan jalan, karena jaringan listrik biasanya mengikuti jaringan jalan tuh ya. Kalian bisa stop edit dulu, kalian save, kalian ambil yang jaringan jalan ini, kalian ekspor datanya, kalian masukkan jaringan listrik. Oke, save. Oke, dan add di layer kalian. Ini kita centang, sama halnya kayak tadi, kita open attribute table, kita delete field ini, kita masukkan add field lagi, jenisnya ya, kategorinya sama saja, jenisnya aja, jenis aja lah. Oke, next. Oke, di sini kita mungkin jaringan listrik itu biasanya mengikuti jaringan jalan-jalan yang besar yang dilalui oleh jalan yang beraspal gitu. Bisa kita lihat di sini ya, kita start edit aja, kita pilih yang jaringan listrik. Oke, ini kita seleksi yang kita tidak butuhkan, yang ini kita delete, ini kita delete, ini juga, ini kita delete, ini juga. Kemungkinan jaringan listriknya bisa seperti ini, jaringan listrik utama ini ya. Kalian bisa seleksi, kalian masukkan ini, kalian pilih jaringan listrik utama. Oke, ini sudah. Kita bisa properties, kita jenis ini add all values. Oke, kalian bisa pilih mungkin di sini mana yang merepresentasikan jaringan listrik. Kalian bisa pilih mungkin ini ya, mungkin ubah warnanya warna hitam. Oke, nah seperti ini ya, kalian kita coba lihat. Nah ini jadi kita sudah punya jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan jalan. Sama halnya dengan kategori lain yang kalian mau buat, kalian bisa melakukan dengan cara seperti itu ya. Kita stop save, kita stop edit ya. Mungkin sekian untuk
tutorial di tutorial yang kedua ini ya. Setelah sebelumnya kita bisa buat batas-batas lingkungan, mungkin selanjutnya kita akan coba untuk membuat penggunaan lahan, sampai dengan analisisnya, sampai dengan cara layouting apa, mungkin di tutorial selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih.